mohon maaf mengganggu waktunya hari ini. Sesuai yang saya sampaikan kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Jadi karena Bu Tati ini kan sudah berpengalaman dahulunya dari guru penggerak yang menjadi kepala sekolah, kemudian Bu Tati kan juga sudah memimpin di 2 sekolah yang berbeda sekolah, tetapi secara geografi sama, tetapi beda karakter nggak Ibu. Jadi SMP 2 Selo dengan Cepogo 2 itu kan beda karakteristiknya, tapi memiliki kesamaan geografis. Jadi saya nanti akan bertanya kepada Ibu terkait dengan tadi pengambilan keputusan berdasarkan prinsip, kemudian paradigma dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang ada 9 langkah gitu. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, di SMP 2 maupun di SMP 2 Selo maupun 2 Cepogo terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Di Cepogo dan di Selo ini perbedaannya terutama dari segi anak-anaknya. Saya boleh nyasar ya, yang permasalahan di anak ya. Jadi secara umum gitu karakter anak itu berbeda. Jadi kalau di Selo ini kan kesadaran mereka akan pendidikan itu masih dibanding Cepogo itu masih rendah begitu. Kalau anak-anak yang di Cepogo itu secara umum itu mereka sudah sadar akan adanya pendidikan, adanya sekolah begitu. Kalau di sini baru proses membangun dia gitu. Jadi itu ya berpengaruh ke tindakan kita begitu. Jadi pendekatan kita yang kita gunakan berbeda. Jadi kalau anak-anak di sini ini lebih pada mendorong motivasinya dulu untuk kesadaran mereka ke sekolah, kemudian kemauan untuk belajar seperti itu. Tetapi kalau di Cepogo itu mereka sudah sadar, jadi tindakannya sedikit di atasnya begitu. Jadi penanganan masalahnya juga berbeda gitu. Kalau di Selo 2 sendiri yang lebih kompleks masalahnya, panjenengan sering menemukan ini nggak Bu? Anak-anak yang sering tidak masuk gitu untuk lama, tapi kan tetap kita pertahankan ya, karena memang kewajiban kita sebagai pendidik itu kan berempati kepada anak, jangan sampai anak di sekolah gitu. Nah itu tadi yang saya sampaikan bahwa kalau di Selo masih seperti itu. Kalau di Cepogo sudah ini bahwa sekolah itu wajib hadir gitu. Sudah ada kesadaran untuk sekolah itu sudah ada. Tapi kalau di sini ini mereka kan masih ini. Mereka itu ke sekolah itu hanya kayak formalitas begitu loh. Nah, hanya kayak formalitas, kemudiannya sekedar memenuhi ini aja, memenuhi daripada di rumah begitu. Karena dari rumah dukungan juga tidak ada. Jadi kesadaran dari rumah itu untuk menyadarkan dia kamu tuh harus sekolah itu tidak ada, dorongan dari orang tua itu tidak ada. Otomatis pendekatan kami lebih membutuhkan pendekatan yang lebih begitu loh. Artinya apalagi di sini gini, anak-anak itu sudah merasakan ada beberapa anak itu yang sering tidak berangkat ke sekolah, itu di rumah itu bekerja. Itu ada permasalahan seperti itu. Jadi di rumah itu ada yang bantu orang tuanya bekerja, itu ngangkat sayur seperti itu, terus kemudian ke ladang gitu. Kemudian mereka di pagi hari juga anak-anaknya tidak ditunggui, tidak didampingi oleh orang tuanya, mau berangkat sekolah atau enggak, orang tuanya nggak pernah mengecek seperti itu, sehingga tingkat kehadirannya di sekolah pun juga rendah. Nah, kami ketika menghadapi seperti itu itu ya dengan berbagai cara, tidak langsung kami tindakan seperti ketika di Cepogo berbeda gitu kan. Kalau di sini ya pendekatannya ya kami lakukan pendekatan biasanya gurunya BK ya, yang berperan gurunya BK itu datang ke sekolah, ke rumah, memastikan apakah kondisinya baik-baik saja, jangan-jangan ini di rumah ada kondisi yang
harus kita tangani gitu, apakah sakit ataukah ada permasalahan yang lain gitu. Jadi tadi support system dari keluarga itu rendah ya kalau Iya. di Selon 2, beda dengan yang Di di Cepopor. Cepopor 2 ya. Untuk kasus-kasus tersebut selama ini bagaimana Bu Tati sendiri sebagai pengambil keputusan di sini ya Bu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Tadi kan anak membantu orang tuanya itu kan juga benar, Iya. tapi di satu sisi mereka juga di sekolah seperti itu kan juga benar harus hadir ya Bu. Iya. Apa ya, kami menggunakan kebetulan Bapak Ibu guru itu sudah kami berikan tentang coaching. Jadi Bapak Ibu guru ini kami beri materi tentang coaching bagaimana mendekati anak itu agar mereka tidak langsung menjustis anak kamu benar dan salah seperti itu, tetapi lebih menyadarkan anak dengan teknik coaching itu begitu. Sehingga nanti itu muncul dari kemauan anak sendiri, sadar. Kami inginnya itu sadar bahwa anak-anak itu sadar lebih penting yang mana, lebih penting sekolah yang jangka panjangkah atau mereka sekedar mendapatkan membantu begitu orang tuanya begitu. Jadi dengan teknik itu ya alhamdulillah dalam selama saya berada di sini ini ada progres kesadaran anak itu meningkat. Jadi tadi Bu Tati menyampaikan bahwa Bapak Ibu guru ini diberi materi coaching. Nah, langkah-langkahnya bagaimana Bu atau prosedur yang dijalankan coaching ini seperti apa? Apakah Bapak Ibu guru dikumpulkan dulu menjadi satu, kemudian dibekali satu persatu atau dengan cara yang seperti apa? Saya lebih menggunakan secara umum ya. Jadi kita kumpul, kebetulan ada kombel ya. Kita manfaatkan kombel itu setiap hari Rabu, kita berkomunikasi, kita bicara masalah anak. Jadi perkembangan anak pun terpantau di situ. Jadi saya melakukan kayak diseminasi, melakukan pelatihan. Bapak Ibu coba menggunakan coaching itu begitu terhadap anak-anak dan kita mantau perkembangannya seperti apa. Apakah dengan coaching itu yang Bapak Ibu gunakan itu kemudian ada perubahan atau tidak, itu kita pantau setiap kombel itu begitu. Jadi permasalahan anak yang ada, apakah ini misalnya ya tadi beberapa hari tidak masuk gitu, kemudian tidak ada pendekatan itu gitu. Kemudian setelahnya ada progres atau tidak gitu. Kalau tidak ada progres berarti kita kaji kembali, kita refleksi kembali apakah ada permasalahan yang lain yang belum terbuka gitu kan. Mungkin ada permasalahan, mungkin Bapak Ibu guru belum bisa menyentuh ke permasalahan yang sesungguhnya. Jadi kombelnya ini sudah berjalan rutin ya. Iya. Jadi salah satu yang dibekali kepada Bapak Ibu guru ini adalah coaching. Jadi selanjutnya untuk hal-hal yang sudah terjadi selama ini, menurut Ibu mana yang paling efektif dalam pengambilan keputusan? Jadi memang dalam pengambilan keputusan kalau ini permasalahan kita kan apapun yang kita lakukan kan benar nih. Hanya kita mementingkan memang keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar-benar berpihak pada anak. Gimana sih yang menguntungkan anak, yang paling menguntungkan anak, yang paling tepat untuk kita ambil untuk anak begitu. Jadi sama sekali kan tidak berlawanan dengan peraturan yang ada. Kami menggunakan pendekatan itu begitu. Jadi ya saya pikir ketika kami melakukan itu dan ada perubahan positif terhadap motivasi anak, kami merasakannya itu sudah tepat. Kami merasa itu sudah tepat. Dan pendekatan itu tidak kami lakukan itu saja Mbak sebenarnya. Tidak kami lakukan hanya kepada guru saja teknik coaching ini, tapi kami teknik coaching itu juga kita praktekkan kepada orang tua, meskipun hanya secara umum. Nah, itu berpengaruh besar. Jadi melalui kegiatan komite ya. Jadi kami memanfaatkannya itu saat pengambilan hasil belajar itu kita gunakan untuk bertemu, kita kesempatan untuk bertemu dengan orang tua. Kita sampaikan tentang kebutuhan anak untuk sekolah itu seperti apa, kemudian kewajiban orang tua itu seperti apa, kewajiban guru itu seperti apa. Kami berbagi tugas di situ, kami berkomunikasi di situ dan
itu memiliki dampak yang luar biasa juga ya. Dampaknya itu mereka menjadi tahu tentang tugasnya dan kewajibannya itu sebagai orang tua apa sih begitu. Dan ini dalam kenyataannya, realitanya itu berdampak besar bagi kesadaran orang tuanya terhadap sekolah. Jadi tadi sesuai yang disampaikan oleh Bu Tati bahwa untuk memilih salah satu keputusan yang terbaik dari yang benar melawan benar, nanti mengambil yang Pokoknya yang berdampak pada yang paling berdampak gitu. Karena apapun yang kita putuskan kan benar. Iya. Sebenarnya anak misalnya mengambil langkah membantu orang tua pun ya benar, Iya, gitu, nggak salah juga. Tetapi kan itu belum waktunya. Kita sadarkan bahwa itu belum waktunya. Mereka adalah waktunya masih harus belajar. Gitu. Jadi kami arahkan, kami lakukan pendekatan baik itu melalui anaknya, kemudian melalui orang tuanya, agar mereka betul-betul sadar tentang pentingnya pendidikan ini yang jangkauannya, jangkanya itu jangka panjang yang sampai nanti anak-anak itu di harinya nanti, di hari tuanya nanti itu betul-betul merasakan dampak manfaat dari pendidikan. luar biasa Ibu. Jadi kan panjenengan itu sebagai pemimpin di sini itu melibatkan seluruh stakeholder agar anak itu bisa merasakan manfaatnya secara jangka panjang. Kalau dari hal-hal yang selama ini Ibu hadapi dalam kasus dilema etika, tantangan atau kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi selama ini? Kesulitannya adalah sebenarnya kalau kesulitan itu banyak karena kita sendiri kan ini ya berada di letak geografisnya ini kan di pinggir gitu kan, kemudian anak-anak sendiri itu kan untuk menuju sekolah juga lumayan jauh aksesnya, iya kan begitu. Terus kemudian gurunya sendiri juga semua jauh aja semua. Jadi ketika berada di sekolah ini ya kita perlu kesabaran yang ekstra gitu. Jadi kesulitan-kesulitan itu diantaranya adalah mohon maaf ya, gurunya kalau datang ke sekolah tepat waktu, kemudian dalam keadaan yang selamat sampai di sekolah itu sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa dan itu merupakan perlu motivasi, perlu kekuatan, perlu sendiri. Jadi kita menggunakan pendekatan seperti itu. Jadi motivasi lah sebelum ke motivasi, termasuk dengan anak-anaknya. Jadi permasalahan sebenarnya sama antara guru dan siswa itu sama. Karena rupanya yang seperti itu, jadi kita lebih sering berkomunikasi, lebih sering ngobrol. Itu yang kami gunakan. Terus motivasi dulu. Kita sering-sering ngobrol, apa sih masalahnya gitu. Dan dengan kita bersikap seperti itu, kadang-kadang anak-anak yang butuh motivasi itu kita tidak lagi kita mencari anaknya. Kadang-kadang anak itu yang datang ke kita, anak-anak itu yang menemui kita gitu. Ada apa begitu? Kami butuh motivasi gitu. Kami butuh motivasi dan datang menemui kita untuk kita sekedar masuk ke kelas, membantu berkomunikasi, atau bahkan mereka kadang-kadang masuk secara pribadi menemui ke kantor gitu kan, butuh motivasi. Saya butuh motivasi lagi ini, dan dampaknya ya bagus. Dampaknya artinya kemarin itu saya masuk itu saya lihat dari anak yang melanjutkan sekolah ya, tahun lalu itu hanya sedikit sekali, tapi kemarin itu hampir 75% anak itu melanjutkan sekolah ke SMA. Yang lulusan kemarin awalnya mereka nggak punya gambaran, awalnya mereka tidak punya gambaran sama sekali, dan ketika kita mencoba masuk, sering berkomunikasi, sering berinteraksi, itu akhirnya mereka punya gambaran, menjadi terbuka pikirannya untuk melanjutkan pendidikannya, sadar akan oh iya nanti kalau saya tidak sekolah itu dampaknya seperti ini, kalau saya sekolah dampaknya seperti ini. Jadi kesulitannya karena memang letak sekolahnya dan gitu, kemudian akses ke sekolahnya susah baik dari guru maupun dari murid. Dan apakah Bu Tati sendiri punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus ini? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada prosedur khusus atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikan? Tidak, biasanya ya kita analisa dulu, tidak langsung kita selesaikan permasalahan itu biasanya gitu.
Jadi kalau misalnya entah itu permasalahan anak ataupun guru, terutama anak, itu tidak langsung kita selesaikan saat itu juga, tetapi kita dalami dulu apa sih penyebabnya begitu. Sehingga nanti ketika kami mengambil keputusan, itu kami harapannya itu keputusan yang tepat begitu, tidak langsung kita putuskan saat itu juga. Kemudian kan di sini banyak guru juga, banyak teman-teman TU, sehingga kebetulan kan kalau teman-teman TU itu rumahnya dekat di sini, jadi tahu kondisinya di sekitar sini bagaimana sih gitu. Jadi itu cukup membantu dalam pengambilan keputusan itu. Sehingga kami tidak ingin ketika keputusan kami itu nanti justru berdampak tidak baik begitu. Jadi saya biasanya akan menganalisa, melihat masalahnya apa, terus kemudian memanfaatkan tombol tadi untuk berkomunikasi dengan teman-teman, sharing masalah seperti ini, misalnya solusinya seperti apa. Ketika kita sepakat ya sudah kita jalankan. Kemudian setelah kita jalankan kita refleksi. Dampaknya apa? Apakah berdampak atau tidak? Ketika tidak berdampak ya kita cari peluang-peluang lagi. Coba dengan pendekatan yang lain, coba dengan strategi yang lain. Kita coba cari seperti sudah runtut ya. Sudah, insya Allah. Kasus yang terjadi didalami dulu, kemudian melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian setelah itu baru dijalankan, setelah disepakati, baru direfleksi. Setelah direfleksi apakah sudah berjalan atau belum? Kalau belum ya diambil langkah yang lain gitu ya. Karena ini kan menjadi permasalahan kita bersama, bukan hanya masalah saya sebagai kepala sekolah, bukan lagi masalah anak, bukan lagi masalah guru, tapi kan menjadi masalah semua. Sehingga baik buruknya proses di sekolah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Tati sebagai pengambil keputusan atau kebijakan di sekolah ini terkait dengan kasus di 5M? Yang membantu ya teman-teman saya ketika kita sharing ini kan banyak sekali masukan yang akhirnya membantu saya. Yang awalnya mungkin saya tidak punya ide ketika melihat permasalahan anak ini tidak punya ide, tapi ketika sering berkomunikasi dengan teman-teman kan ada WAKA, kemudian ada 8 standar yang sesuai dengan job-jobnya begitu, itu akan membantu saya dalam mengambil keputusan itu. Jadi seluruh stakeholder ini terlibat baik dari WAKA maupun gerakan standar, terutama kalau kegiatan tombol gitu ya, jadi sangat berdampak. Kemudian yang terakhir yang Ibu dari semua yang disampaikan oleh Bu Tati tadi, pembelajaran apa yang Bu Tati ambil dari situ atau pengalaman apa yang Bu Tati miliki selama pengambilan keputusan tadi? Jadi saya di sini kan belum lama ya, Mbak. Saya di sini itu baru 1 tahun. Itu memberikan pengalaman saya tersendiri, pengalaman yang luar biasa yang sebelumnya belum saya dapatkan. Yang awalnya saya tidak memiliki gambaran nanti permasalahan yang ada di lapangan itu seperti apa gitu. Tetapi dengan saya kemudian mencoba menjalani, saya terus terang ketika saya melihat sesuatu sekarang, saya tidak buru-buru untuk mengambil keputusan itu. Saya tidak buru-buru, tidak harus segera saya putuskan sekarang gitu, tetapi lebih tadi saya dalami seperti itu, sehingga itu berdampak juga bagi diri saya. Saya lebih tenang begitu. Saya lebih tenang dalam mengambil keputusan. Saya tidak buru-buru. Saya memastikan bahwa apa yang saya ambil itu memang keputusan yang berdampak bagi murid. Jadi saya pun juga memberikan arahan pada Bapak Ibu guru bahwa ketika mengambil keputusan apapun dalam kita mengajar, dalam kita menghadapi permasalahan di luar pembelajaran, kita utamakan adalah keputusan yang kita ambil adalah betul-betul keputusan yang berpihak pada anak. Jadi kita tidak lagi memegang ego kita sebagai guru, tetapi keputusan yang berdampak pada anak. Itu yang membantu saya lah gitu. Membuat akhirnya saya bisa dengan berjalan seperti itu gitu. Jadi tidak memaksakan harus tidak lagi. Jadi yang saya simpulkan di sini bahwa nanti di sini
belajar untuk lebih bijak ya, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, kemudian lebih tenang. Kemudian selain itu Bu, tapi sebagai pengambil kebijakan di sini itu memastikan bahwa keputusan yang diambil itu memiliki dampak yang baik untuk murid. Kemudian juga keputusan yang diambil jangkanya jangka panjang. Jadi lebih kayak tidak mementingkan ego pribadi dan lebih berempati kepada. Iya, Iya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Berarti mohon maaf apabila mengganggu waktu panjenengan. Saya rasa cukup sekian wawancara hari ini. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Mohon izin hari ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di SMP Negeri 1 Semarang. Oh silakan Bu, apa yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah baik di sekolah ini maupun di sekolah lain? Saya melihat dari sudut pandang atau perspektif moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masalah dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dari dilema etikanya. Jadi selama ini Bapak melihat dari benar lawan salah dan benar lawan benar. Bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Jadi mengambil keputusan yang paling betul, yang paling menguntungkan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Gini, langkah-langkah yang dilakukan yang pertama menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjangnya. Baik, jadi Bapak tadi melakukan analisis dulu, kemudian baru menimbang-nimbang apa yang mau diputuskan. Untuk tantangan yang dihadapi selama pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apa saja? Gini, tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Dari pengambilan keputusan tadi, apakah ada jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan? Apakah pengambilan keputusannya diselesaikan secara langsung atau memiliki sebuah jadwal atau prosedur yang jelas dari keputusan yang diambil? Oke, untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya bisa saya langsung putuskan. Tetapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang yang terdekat,
berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusinya. Jadi melibatkan stakeholder Betul. sekolah yang Ya. menyeluruh ya Pak Wi. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Y, dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, atau juga orang-orang yang punya kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Jadi melibatkan seluruh warga sekolah ya Pak untuk Iya. menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi, pelajaran yang dapat diambil adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesepakatannya. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan banyak sekali hal baru dari pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan pada kasus dilema etika. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan pada hari ini. Saya mohon izin pamit. Selamat siang.